Harga emas mencapai level tertinggi dalam 6 bulan terakhir, seiring dengan kekhawatiran Federal Reserve Amerika Serikat yang tak mampu merekayasa soft landing bagi perekonomian negeri bangsa. Harga emas diprediksi semakin mencorong di 2023, seiring meningkatnya ketidakpastian global akibat ancaman resesi. Investor pun sekarang menantikan serangkaian rilis data penting yang dapat membantu prospek pertumbuhan dan kebijakan moneter, termasuk data PMI manufaktur dari negara ekonomi utama. Sementara itu, di dalam negeri harga jual emas PT Aneka Tambang atau Antam berada di posisi 1,22 juta rupiah per gramnya. Harga emas tercatat stagnan dari perdagangan hari sebelumnya, sedangkan harga pembelian kembali atau buyback naik Rp2.000 per gramnya, dari Rp923.000 per gram menjadi Rp925.000 per gram. Senior analis DC FX Futures, yakni Lukman Leo memperkirakan harga emas bakal menguat didukung oleh penurunan imbal hasil dari obligasi Amerika Serikat. Harga emas disebut mengawali 2023 dengan sangat kuat oleh ekspektasi ancaman resesi dan bank sentral yang mulai menunda kenaikan suku bunga. Presiden Jokowi meninjau proses produksi minyak dan gas di kawasan PT Pertamina Hulu Rokan Dumai. Dalam kunjungannya, Jokowi mengetahui bahwa produksi minyak dan gas di Blok Rokan usai diambil alih Indonesia naik menjadi 156,15 barel per hari. Jokowi meminta Dirut Pertamina Nike Widyawati dan jajarannya untuk tidak puas dengan pencapaian itu. Karena itu, ia memberikan target baru kepada Dirut Pertamina Nike untuk meningkatkan produksi minyak di Blok Rokan menjadi 400.000 barel per hari. Jokowi pun meminta Pertamina memaksimalkan penggunaan teknologi digital untuk mengelola Blok Rokan. Jokowi juga menegaskan Pertamina memiliki peran penting dalam meningkatkan lifting minyak nasional karena memproduksi 70% minyak yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi meminta agar nantinya pengelolaan yang telah dilakukan di Blok Rokan juga dapat diterapkan di Blok Mahaka. Tahun lalu, sejarah terukir di Blok Rokan setelah ditemukan pada tahun 1941 dan diproduksi pada tahun 1951. Blok ini beralih dari kontraktor-kontrak kerjasama atau KKKS Chevron Pacific Indonesia kepada KKKS Pertamina Hulu Rokan per 9 Agustus 2021. Kabar baik bagi UMKM. Pengelola tol kini wajib memberikan 30% area komersilnya untuk usaha mikro kecil menengah tersebut. Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu Ciptaker pasal 53A ayat 2 yang diterbitkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Dalam pasal itu, disebutkan penyediaan areal 30% untuk UMKM di lahan jalan tol dilakukan baik jalan tol yang telah beroperasi maupun jalan tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi. Sementara itu, alokasi penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil pada infrastruktur publik diterapkan di tempat perbelanjaan dan atau promosi yang strategis pada infrastruktur publik seperti terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan infrastruktur publik lainnya. Penyediaan 30% area untuk UMKM ini nantinya akan dilakukan dengan pola kemitraan. Selain tol, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD wajib menyediakan tempat promosi atau usaha bagi UMKM di sejumlah tempat. Airlangga ingin jadikan ASEAN jangkar stabilitas ekonomi global. Dalam KTT ASEAN di Kamboja pada 13 November 2022, Indonesia mendapatkan mandat untuk memegang Chairmanship ASEAN 2023. Melaksanakan mandat tersebut, Indonesia mengusung tema Asian Matters Epicentrum of Growth, yang sekaligus juga meresonansi keberhasilan presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia siap untuk mendukung ASEAN sebagai jangkar stabilitas ekonomi global. ASEAN Matters sendiri terdiri dari 3 elemen penting, yakni penguatan terhadap kapasitas dan efektivitas, persatuan, serta sentralitas ASEAN. Sebuah fakta mengejutkan di balik hasil bumi yang melimpah, ternyata 90% hasilnya dinikmati oleh asing bukan Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Arifin Tasrif menyampaikan produksi biji bauksit dalam negeri saat ini sebesar 25 juta ton per tahun. Namun dari jumlah itu, setidaknya sebesar 90% masih diekspor ke luar negeri. Menurut Arifin, kondisi tersebut tentunya cukup merugikan bagi negara, mengingat hasil dari kegiatan ekspor mineral mentah hanya memberikan nilai tambah yang kecil.
Arifin berharap pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter bauksi dalam negeri bisa segera rampung pada tahun ini. Pasalnya dari target 12 smelter yang dicanangkan pemerintah, baru 4 yang terbangun. Apabila 8 smelter dapat rampung pada Juni 2023 mendatang, maka biji bauksit yang diproduksi dalam negeri dapat terserap semuanya. Bahkan diproduksi 25 juta ton dapat meningkat lagi menjadi 40 juta ton.